Tebak berapa beratnya? Jake membeli sayuran untuk menu makan siangnya. Dia membeli sekantung wortel saat ada pria yang mencurigakan mendekatinya dan berkata, "Pak, saya tidak punya uang, tapi saya benar-benar memerlukan wortel itu. Begini saja, kalau saya menuliskan berat wortel Bapak dengan benar di selembar kertas ini, Bapak harus kasih wortelnya ke saya. Kalau saya salah, jam tangan ini buat Bapak." Jake setuju karena menurutnya tidak mungkin orang asing ini bisa menebak beratnya dengan tepat. Pria misterius ini menuliskan sesuatu di kertas dan menyerahkannya kepada Jake. Setelah membacanya, Jake menyerahkan sekantung wortelnya kepada pria itu. Apa yang ditulis pria asing itu? Berat wortel Bapak dengan benar, seperti yang dia bilang tadi. Apa dia akan mendapatkan hadiahnya? Mark mendatangi toko game di area tempat tinggalnya. Hari itu, para staf memberi game gratis kalau pengunjung menjawab pertanyaan mereka dengan benar. Mark ikut mengantre dan menunggu dengan gelisah. Dalam hati berharap dia akan mendapatkan game yang diinginkannya. Saat gilirannya tiba, staf toko berkata, "Apa yang punya 6 wajah tapi tak pakai make up? Punya 21 mata tapi tak bisa melihat?" Mark lega saat dia mendengar teka-tekinya. Begitu dia menjawab, dia langsung mendapatkan hadiah gamenya. Apa jawabannya? Dadu. Berbagi apel. Sam pergi memetik apel bersama saudarinya dan dalam perjalanan pulang mereka bertemu 4 sepupunya. Hanya ada 5 apel dalam keranjang dan Sam harus membagi apelnya dengan adil untuk saudari dan sepupunya. Tapi 1 apel harus tetap ada di dalam keranjang untuk dibawa pulang. Bagaimana Sam akan membagi apelnya? Sam memberi 4 apel kepada sepupunya, menyisakan 1 apel di keranjang untuk saudarinya, dan pulang ke rumah bersamanya. Toko retail baru. Teman John, Susie, membuka toko retail dan dia punya metode baru untuk memberi harga pada dagangannya. Rok seharga Rp150.000, dasi Rp200.000, baret Rp250.000, dan blazer Rp300.000. Memakai metode ini, berapa harga bandana? Rp350.000. Dia mengalihkan jumlah huruf setiap barang dengan Rp50.000. Pohon apel. Simon mendapatkan penghargaan sebagai orang terpintar di kotanya. Suatu hari dia terbangun di ruang bawah tanah milik ilmuwan jahat. Kok bisa ya? Ilmuwan itu ingin membuktikan kalau Simon menyontek dalam setiap tesnya. Jadi dia mengumumkan acara ini di media sosial untuk membuktikan kalau perkataannya itu benar. Ilmuwan itu berkata, "Baiklah Simon, aku akan memberimu soal matematika sederhana. Seorang petani di Malang punya pohon apel di halaman belakangnya dan menjual apel dari pohonnya ini ke toko kelontong setempat. Di hari Minggu, si pemilik toko menghubungi si petani untuk memastikan berapa banyak buah yang akan dikirim pada hari Senin. Si petani tahu kalau pohonnya terdiri dari 26 batang. Setiap batang punya 15 dahan, setiap dahan ada 8 ranting, setiap ranting ada 1 buah. Berapa banyak jeruk yang akan diantarkan si petani?" Simon langsung memberikan jawaban yang tepat. Bagaimana denganmu? "Tidak ada," jawab Simon. "Pohon apel tidak berbuah jeruk." Saat pesta berakhir berantakan. Mason, Jacob, Susie, dan Edward sedang berpesta di rumah Edward. Keesokan harinya, Edward ditemukan tidak sadarkan diri, dan tak satu pun dari ketiga temannya mengetahui apa yang terjadi padanya.
Saat polisi tiba, mereka menemukan sebuah catatan di samping kalender Edward. Tulisannya 3, 4, 9, 10, 11. Si detektif langsung tahu siapa pelakunya. Bagaimana denganmu? Pelakunya Mason. Catatannya ada di samping kalender. Angka tersebut adalah urutan bulan dalam kalender, lalu ambil huruf pertamanya, sehingga kamu akan mendapatkan Mason. 3 sama dengan Maret, 4 sama dengan April, 9 sama dengan September, 10 sama dengan Oktober, 11 sama dengan... kira-kira itu bulan apa ya? Di mana Mary? Sarah dan Jamie sedang menghabiskan akhir pekan di rumah Mary. Di hari Sabtu, mereka tidur larut sekali dan saat mereka bangun keesokan harinya, Mary menghilang. Dia meninggalkan selembar kertas di meja kecil yang bertuliskan, "Temukan aku di sini, Nun DL." Kemana surat kecil itu mengarahkan mereka? Ke sebuah kota, gunung terkenal, hutan, atau ke pulau? Ke sebuah kota. Kalau kamu susun hurufnya, kamu akan mendapatkan kata London. Pintu yang tepat. Mike telah mengemudi selama 7 jam di tol ketika bannya meledak. Dia menelpon memanggil bantuan dan mereka mengatakan biaya untuk memperbaiki mobilnya sebesar 3 juta rupiah. Mike pun marah karena dia haus, lapar, dan tidak punya uang. Saat Mike masih duduk di mobilnya, tiba-tiba muncul 3 pintu di depan mobilnya. Masing-masing pintu punya tanda di atasnya yang menunjukkan ada apa di baliknya. Yang pertama penuh dengan makanan, burger, spaghetti, lobster, dan pizza. Yang kedua berisikan minuman, dari minuman energi sampai soda dan es teh. Di balik pintu ketiga ada uang tunai 15 miliar rupiah. Pintu mana yang harus dibuka Mike terlebih dulu? Pintu mobilnya lah. Siapa yang mencuri mobil? Tuan Ronald baru saja kembali dari liburan selama 3 minggu dan mendapati mobilnya hilang. Dia menyuruh karyawannya untuk mengurus rumahnya. Tapi tidak satupun dari mereka ada di sana ketika Tuan Ronald kembali. Untuk menangkap basah mereka, Tuan Ronald menghubungi mereka satu persatu dengan video call. Sean bilang dia sedang berada di bus untuk kembali ke rumah setelah bekerja sepanjang malam. George mengaku dalam perjalanan ke kampus karena ada kuliah, tapi dia bisa mampir untuk membantu Tuan Ronald mencari mobilnya. Chris mengatakan dia baru saja tiba di kamar hotelnya di Italia dan tidak tahu apa yang terjadi dengan mobil Tuan Ronald. Tuan Ronald langsung tahu siapa yang berbohong. Yang berbohong adalah Chris. Jam di belakangnya menunjukkan jam yang sama persis dengan yang ada di ponsel Tuan Ronald. Dia tidak sedang di Italia. Jalur yang benar. Luke telah mendaki gunung selama 2 hari ketika dia tersesat. Dia menemukan 2 jalan, satu mengarah ke kota terdekat dan yang lainnya akan membuatnya tersesat selamanya. Ada 2 gadis kembar di sana yang tahu jalan mana yang menuju ke kota. Luke hanya dapat menanyakan satu pertanyaan kepada mereka, tapi ada jebakannya. Salah satu gadis itu selalu berbohong dan yang lainnya selalu jujur, dan Luke tidak tahu mana yang dapat dipercaya. 25 menit kemudian, Luke tiba di kota terdekat. Apa yang dia tanyakan kepada kedua gadis itu? Jika aku bertanya kepada saudarimu, mana jalan yang benar, mana yang akan dia tunjukkan kepada saya? Mereka berdua akan menunjuk ke arah yang sama, yang berarti Luke mengambil jalan yang tidak mereka tunjuk. Di mana dia bersembunyi? Jim kabur dari penjara pada hari Sabtu. Polisi telah berpatroli di kota di mana Jim terakhir kali terlihat. Tak lama mereka mendapat petunjuk.
Seorang tetangga melihatnya memasuki satu dari 3 rumah ini, tetapi dia tidak ingat yang mana. Polisi melihat ketiga rumah itu dengan cermat dan menangkap Jim. Bagaimana mereka dapat menemukan rumah yang benar? Rumah yang paling kanan, mobilnya menghadap ke jalan. Teknik umum yang digunakan orang dalam pelarian agar dapat kabur secepatnya tanpa membuang waktu. Kemana dia pergi? Mia meninggalkan rumah ibunya karena mereka bertengkar hebat. Ibunya ingin tahu kemana putrinya pergi. Tetapi saat ibunya pulang kerja pada hari Selasa, Mia masih menghilang. Mia tidak punya ponsel dan ibunya tidak tahu kemana dia pergi. 2 jam kemudian, dia menemukan putrinya. Kok bisa? Ibunya memutar nomor terakhir di telepon dan memberitahu orang di seberang telepon bahwa mereka telah memenangkan lotre. Ibunya memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan nama dan alamat mereka untuk memberikan hadiahnya. Manakah pintu yang benar? Shane adalah seorang arkeolog yang menyelinap ke gua bawah tanah di Mesir. Ketika penjaga melihatnya, mereka mulai mengejarnya. Dia berlari secepat mungkin dan menemukan, coba tebak, benar, 3 buah pintu. Di balik pintu yang pertama, ada 4 buaya yang agresif. Di balik pintu yang kedua, ada alat peledak yang akan meledak dalam 5 menit. Dan di belakang pintu yang ketiga, ada kolam kotor yang penuh dengan bakteri dan parasit. Pintu mana yang harus dia pilih? Pintu kedua, tapi karena penjaga akan segera datang, dia harus memindahkan bom itu ke ruangan yang ada buayanya, lalu kabur agar tidak tertangkap. Koper yang hilang. Jenna dan Neil baru kembali dari liburan di Hawaii. Saat di bandara, mereka mendapati kalau koper mereka tidak pernah masuk ke area pengambilan bagasi. Entah kopernya hilang atau diambil seseorang. Tapi yang jelas, kopernya dikunci dengan aman. Ketika pihak keamanan bandara muncul, mereka menanyai 3 orang yang punya alibi meyakinkan. Pramugari mengatakan dia memeriksa pesawat dan tidak menemukan koper apapun. Kapten mengatakan koper itu mungkin ketinggalan di Hawaii, tapi tidak ada yang akan membukanya karena terkunci. Penjaga keamanan bandara mengatakan dia baru saja menelepon bandara di Hawaii dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Segera, polisi menangkap si kapten pesawat. Mengapa? Dia tahu kopernya dikunci, padahal tidak ada yang memberitahunya. Pembobolan apartemen. Ada yang membobol masuk apartemen Susan sehari sebelum Halloween. Saat pulang kerja dan melihat kekacauan di apartemennya, ia langsung menelepon polisi. Tidak ada tanda-tanda pendobrakan di pintu apartemen, hanya jendela yang terbuka. Detektif menginterogasi 3 tetangganya. Nyonya Ruth sedang merajut sepasang sarung tangan untuk cicitnya. Michael bilang dia bekerja dalam shift panjang selama 14 jam 1 hari sebelumnya, jadi dia tidur sepanjang hari. Dennis mengatakan kakinya patah dan dia tidak bisa meninggalkan rumah selama 3 minggu. Polisi segera mengetahui siapa yang bersalah. Pelakunya Michael, dia satu-satunya yang bisa memanjat jendela. Tunggu sebentar, menurutmu nenek-nenek tidak bisa melakukannya? Kamu belum lihat Nyonya Ruth angkat beban sih. Edward dan Stan adalah sahabat baik. Edward tinggal bersama istrinya Leah, dan Stan tinggal sendirian. Kamu bisa menebak yang mana rumah Stan? Ada pesan cinta di pintu kulkas di dapur. Itu berarti Stan tinggal di rumah sebelah kiri. Edward marah besar karena Leah membersihkan ruang kerjanya tanpa izin.
Kamu bisa menemukan 5 perubahannya? Ini dia. Banyak tetangga datang ke bazar barang bekas Edward. Salah satunya adalah robot. Kamu bisa menebak yang mana? Pria ini. Stan mengunjungi food court dan menemukan 2 toko roti yang mirip. Kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Bagaimana kalau 2 kedai burger ini? Kamu bisa menemukan 10 perbedaannya? Ini dia. Kamu bisa menemukan kesalahan pada menu ini? Tuna bukan es krim. Bagaimana dengan menu kopi ini? Ada yang salah? Topping gratis tapi tertera harga. Stan bekerja di agensi yang melakukan investigasi super rahasia. Mereka mencari orang-orang berkekuatan super di seluruh dunia. Suatu hari, pengguna tak dikenal membobol sistem korporasi yang menyimpan seluruh data. Stan menemukan 3 terduga pelaku yang sanggup melakukan kejahatan itu dan menginterogasi mereka. Dia hanya memberi 1 pertanyaan. Apa yang berhasil kamu ketahui saat mencuri data? Billy mengatakan, selama 15 tahun ini, aku sudah nggak pernah melakukan kejahatan semacam ini. Aku nggak mau kembali di penjara. Anna bilang, tadinya aku mau mencuri datamu, tapi berubah pikiran. Kalian nggak punya informasi berharga. Nggak akan ada yang percaya soal pahlawan super. Dan Liam menjawab, kalau melakukan kejahatan seperti itu, aku pasti membersihkan semua jejakku. Siapa yang berbohong? Anna. Dia nggak mungkin tahu informasi rahasia itu tanpa membobol sistem mereka. Stan menghadiri fashion show. Dia mendapat petunjuk kalau salah satu model ini adalah robot. Kamu bisa menebak siapa? Wanita di tengah ini ada lubang USB di lehernya. Model robot yang bernama Nina itu sangat terkenal dan gak ada yang tahu dia bukan manusia. Stan mengundang dia ke kantornya. Nina mengaku, aku datang dari planet lain untuk mempelajari perilaku manusia. Sayangnya, ada yang merekam pembicaraan rahasia mereka dan mengunggahnya di internet. Hanya ada 4 orang di kantor Stan saat itu. Stan menginterogasi mereka. Ryan, petugas kebersihan bilang, aku sedang membersihkan lantai 5 dan gak dengar apa-apa. Mia, si manajer berkata, aku penggemar berat Nina meskipun dia bukan manusia. Aku gak mungkin menjebaknya kayak gitu. Dan penjaga keamanan, Billy mengatakan, aku gak dengar percakapan kalian. Aku sedang menonton sepak bola pakai headphone. Siapa yang berbohong? Brian, gedungnya hanya ada 4 lantai. Nina mengundang Stan makan malam. Dia tinggal di rumah bundar besar bersama seorang pembantu, kepala pelayan, dan tukang kebun. Nina ke kamarnya untuk ganti baju. Tiba-tiba, Stan mendengar teriakannya dan berlari menghampiri. Gawat, ada yang membobol berangkasku dan mencuri kalung berlianku. Stan menginterogasi para staf. Kepala pelayan bilang, dia sedang merapikan perpustakaan. Si pembantu bilang dia sedang membersihkan sudut-sudut. Dan tukang kebun bilang dia sedang menyirami mawar. Siapa yang berbohong?
Si pembantu, dia bilang membersihkan sudut-sudut, padahal rumah Nina berbentuk bundar, jadi gak ada sudut. Stan mengajak Nina ke restoran mewah untuk membantah rumor dirinya seorang robot. Kamu bisa menemukan kesalahan di menu ini? Tulisan daging untuk jus pome. Stan meninggalkan meja untuk cuci tangan dan kembali 2 menit kemudian. Kamu menemukan 5 perbedaan di sini? Ini dia. Nina terpeleset dan jatuh ke lantai. Fragmen tubuhnya yang rusak perlu diperbaiki sesegera mungkin. Stan membawanya ke lab rahasia. Mereka perlu memasukkan kode 3 digit untuk membuka pintunya. Stan mulai mencari petunjuk dan melihat ada sesuatu tertulis di dinding. Tapi angka terakhir dihapus. Kamu bisa membantunya memecahkan kode? Angka itu adalah jumlah titik persilangan pada garis-garisnya. Jadi, digit terakhir adalah 4. Mereka membuka pintu dan memasuki lorong yang luas. Ada catatan di dinding yang bertuliskan, lab ada di balik pintu ungu. Kamu bisa bantu mereka mencari pintu warna ungu? Pintu pertama dari kayu, tapi ada tulisan dan panah yang menunjuk pintu ungu ada di sebelah kanan. Pintu kedua dicat biru dan merah, jadi bukan itu. Ayo perhatikan lebih dekat pintu ketiga. Ada warna ungu di bawah lapisan cat kuning. Mereka harus memilih pintu ini. Nina mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang Stan. Stan menerima pesan dari orang tak dikenal. Ada manusia serigala di antara para tamu. Kamu bisa menemukan dia? Wanita di kiri punya kuku sangat panjang, dan pria di tengah memiliki jenggot sangat tebal. Tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Ayo kita lihat wanita di kanan. Dia coba menyembunyikan mata kuning serigala di balik kacamata mewahnya. Di dapur, Stan bertemu 3 chef yang sedang menyiapkan hidangan lezat. Salah satu dari mereka adalah penjahat. Kamu bisa menebak siapa? Wanita ini, dia menambahkan pecahan kaca pada makanannya. Stan menelepon polisi dan mereka menangkap wanita itu. Dia mengaku bahwa salah satu tamu yang bernama John menyuapnya. John menyuruhnya menaruh kaca di piring Stan, tapi ada 3 orang bernama John di sana. Polisi menanyai mereka satu pertanyaan, dari mana kamu kenal Stan? John pertama menjawab, aku miliarder, aku nggak mau diinterogasi tanpa pengacaraku. John kedua bilang, aku datang ke sini untuk bertemu Nina karena suka padanya, aku belum pernah bertemu Stan. Dan John ketiga berkata, Stan dan aku kuliah di kampus yang sama. Kami sudah bertahun-tahun gak bertemu, tapi hari ini kami gak sengaja bertemu. Siapa yang berbohong? John pertama, dia memakai sweater Gucci palsu. Gak mungkin dia seorang miliarder. Keesokan harinya, Stan terbangun di basement penuh debu. Sebuah suara menyeramkan bilang dia bisa melewati 1 dari 3 pintu ini. Di balik pintu pertama, ada tangki berisi buaya. Hutan penuh hewan buas ada di balik pintu kedua. Dan ada paus biru raksasa di balik pintu ketiga. Ia bisa dengan mudah menelan manusia dewasa. Pintu mana yang kurang lebihnya aman? Stan sebaiknya memilih pintu ketiga. Paus gak bisa hidup tanpa air, jadi ia bukan ancaman. Stan kembali ke kantornya dan mengetahui ada yang mencuri kostum pahlawan super mahal dari lab.
Hanya 3 orang yang tahu soal kostum itu dan punya kuncinya, yaitu Mia, Billy, dan Rose. Stan menanyai semuanya. Mia bilang, "Kemarin aku sakit, jadi aku pulang cepat." Billy bilang, "Aku mengunci kantor jam 10 malam dan membawa kuncinya." Dan Rose bilang, "Aku melakukan uji teknis kostumnya di siang hari. Setelah itu, aku menyimpannya dan pergi." Siapa yang mencuri kostumnya? Mia, dia memakai kostum pahlawan super di balik bajunya. Stan menawari Mia kesepakatan. "Kalau aku menulis berat badanmu dengan benar di kertas, kamu harus mengembalikan kostumnya." Mia setuju dan memberi Stan selembar kertas dan sebuah pena. Dalam semenit, Mia mengembalikan kostumnya. Bagaimana Stan melakukannya? Stan melakukan sesuai perkataannya. Dia menulis kalimat "berat badanmu dengan benar" di kertas. Stan perlu mencari investor baru untuk agensinya. Karena itu, dia bertemu 3 orang yang masing-masing menawarkan dana. Mallory bilang, "Saat kecil aku punya kekuatan super unik, tapi nggak bisa aku kembangkan. Sekarang aku sudah tua dan kaya, dan ingin berinvestasi di labmu untuk membantu orang-orang sepertiku." Cherry bilang, "Orang tuaku mewarisi miliaran dolar. Aku ingin berinvestasi di proyek yang progresif." Dan Alfred bilang, "Aku bisa membantu mengembangkan agensimu, tapi aku ingin meminta saham dan ingin mengangkat stafku sendiri." Salah satu dari mereka berbohong. Kamu bisa menebak siapa? Lihat lebih dekat dengan Mallory. Dia adalah robot. Berarti dia berbohong. Karena robot gak bisa bertambah tua. Siap untuk perjalanan detektif yang baru? Kalau begitu, kencangkan sabuk pengamanmu dan ayo mulai. Mary sedang berjalan-jalan di taman ketika dia melihat seekor anak kucing yang kelaparan. Wanita itu memutuskan untuk berbagi makanan ringannya dengan hewan tersebut. Sayangnya ada aliran sungai di antara dia dan kucing itu. Dia berjongkok untuk menarik perhatian kucing itu dan menunjukkan makanannya. Dalam sekejap, hewan itu sudah berada di sampingnya, gak ada jembatan di atas sungai, dan tetap saja kucing itu gak basah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Peristiwa itu terjadi pada musim dingin dan aliran sungai membeku. Di sebuah danau terdapat hamparan bunga bakung. Setiap hari luasnya bertambah 2 kali lipat. Kalau diperlukan waktu 48 hari bagi hamparan tersebut untuk menutupi seluruh danau, berapa lama waktu yang diperlukan supaya hamparan tersebut dapat menutupi separuh danau? Ukuran hamparan bertambah 2 kali lipat setiap hari, jadi pada hari ke-47, hamparan akan berukuran setengah dari ukuran pada hari ke-48. Kamu berada di sebuah tempat yang disebut dunia Bobby dan hanya ada satu hukum di sana. Ada mirror atau cermin tapi nggak ada pantulan. Ada pizza dengan cheese atau keju tapi nggak ada ham. Ada paper atau lada tapi nggak ada garam. Ada door atau pintu tapi nggak ada pintu masuk atau keluar. Apakah hukum di dunia yang aneh ini? Segala sesuatu di dunia Bobby harus mengandung huruf ganda dalam namanya. Kenneth merasa lapar, dia menemukan sebuah restoran yang menyajikan burger dan membelinya. Setelah seorang pelayan membawakan pesanannya, Kenneth pergi ke toilet untuk mencuci tangannya. Namun ketika dia kembali, burgernya sudah hilang. Pria itu melihat ke sekeliling restoran dan tahu siapa yang mengambil makan siangnya. Apakah kamu juga mengetahuinya?
Pelakunya adalah wanita muda dengan seekor anjing yang duduk di kakinya dan mengendus-ngendus udara. Kalau dia hanya minum kopi, yang mana dia berpura-pura melakukannya, anjing itu nggak akan begitu tertarik kepadanya. Lihatlah kedua pria ini, yang satu bertubuh besar dan kekar, satunya lagi bertubuh pendek dan kurus. Mereka berada di sebuah kafe, meminum minuman yang sama. Pria yang lebih pendek menenggak minumannya dalam sekali teguk dan pergi. Pria yang satunya menyesap minumannya perlahan-lahan, kemudian dia jatuh ke lantai dan dibawa ke rumah sakit. Bisakah kamu menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi kalau mereka meminum minuman yang sama? Minuman tersebut mengandung es batu beracun. Pria yang menikmati minumannya memberikan waktu kepada es batu tersebut untuk mencair dan melepaskan racunnya, sementara pria yang lainnya tidak. Seorang syekh Arab memberitahu kedua putranya mereka harus memacu unta mereka ke kota yang jauh untuk melihat siapa yang akan mewarisi kekayaannya. Unta yang tiba paling akhir akan menang. Setelah mengembara tanpa tujuan selama berhari-hari, kedua bersaudara itu meminta nasihat dari seorang yang bijak. Setelah mendengarkan pendapatnya, mereka melompat ke atas unta dan memacu unta secepat mungkin ke tempat tujuan. Apa yang dikatakan orang itu kepada mereka? Orang bijak itu menyuruh mereka untuk menukar unta-unta mereka. Lihatlah kedua pria ini, mereka mengenakan pakaian yang serupa, keduanya memegang cangkir kopi dan secara umum tampak baik-baik saja. Tapi salah satu dari mereka adalah manusia serigala yang menyamar. Yang mana? Lihat pria di sebelah kanan deh, ada tanda aneh pada pinggiran cangkirnya. Apakah itu bekas taringnya? Selain itu pupil matanya agak memanjang dan ada desain jejak kaki pada kantong plastik yang dipegangnya. Apakah ini toko khusus untuk manusia serigala? Seorang pengusaha kaya menghilang dari kantornya. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah sebuah catatan dengan angka 6, 4, 9, 10, dan 11, serta sebuah kalender. Polisi memiliki 5 tersangka, semuanya adalah kenalan sang pengusaha. James, Kevin, Carol, Jason, dan Laura. Siapa yang tahu sesuatu tentang hilangnya pria itu? Jason. Angka-angka tersebut berarti bulan dalam setahun dan huruf pertama dari bulan-bulan ini membentuk namanya J-A-S-O-N. Seorang pelancong yang marah di bandara mengklaim isi bagasinya telah hilang. Saat aku mengambil koperku kosong. Aku ingin kamu mengganti kerugianku. Setelah memeriksa informasi penumpang tersebut, pihak keamanan bandara menemukan dia memang meninggalkan London dengan membawa koper yang berat. Dan sekarang tasnya kosong dan sedikit basah. Seluruh situasi itu mencurigakan. Bisakah kamu mengetahui apa yang terjadi? Penumpang tersebut meninggalkan London dengan koper penuh es. Selama penerbangan, es tersebut mencair dan pria tersebut menuntut kompensasi atas barang-barang yang hilang. Matthew membeli smartphone baru dan sebuah casing ponsel. Dia membayar $510. Harga gadget tersebut lebih mahal $500 dari harga casingnya. Berapa harga yang harus dibayar Matthew untuk ponsel tersebut? Dia membayar $505. Tadi malam saat bulan purnama, beberapa orang menghilang di kota. Penduduk setempat percaya penculiknya adalah manusia serigala dan kamu diundang untuk menyelidiki kasus ini. Ada 3 tersangka, Jack, Levi, dan Luke, namun semuanya memiliki alibi. Jack sedang berjalan dengan pacarnya di dekat sungai, Levi sedang memilih cincin perak untuk dirinya sendiri di mall, dan Luke yang merupakan seorang penjaga museum sedang mendapat giliran kerja malam. Siapa yang bersalah?
Jack berjalan di bawah bulan purnama dan gak berubah menjadi manusia serigala. Levi gak takut mengenakan cincin perak, manusia serigala, dan kemungkinan penculik adalah Luke. Asisten detektif Black, Josh, terlambat masuk kerja. Ketika dia tiba, dia menceritakan kisah berikut kepada bosnya. Aku sedang mengemudi di sepanjang jalan raya ketika aku melihat seorang pria yang gak sadarkan diri tergeletak di sisi kiri jalan. Aku mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dia sadar. Dia bilang dia telah didorong keluar dari kendaraan yang sedang melaju. Tapi tas berisi semua uang dan dokumennya tertinggal di dalam. Anehnya, detektif Black mengatakan kepada Josh pria itu telah berbohong kepadanya. Bagaimana detektif Black mengetahuinya? Kalau pria itu memang didorong keluar dari mobil, dia pasti tergeletak di sisi kanan jalan, bukan di sisi kiri. Penjahat menangkap 3 orang pria dan mengunci mereka di ruang bawah tanah dengan hanya satu jendela yang tinggi di atas lantai. Ketiga pria itu memutuskan setidaknya salah satu dari mereka harus melarikan diri dan memperingatkan polisi. Para pria itu berdiri di atas bahu satu sama lain, tapi yang berada di atas masih nggak bisa mencapai jendela. Tapi kemudian mereka melakukan sesuatu dan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Bisakah kamu mengetahui apa yang mereka lakukan? Yang paling tinggi di antara mereka memanjat ke atas, dan karena secara proporsional, pria ini juga memiliki lengan yang lebih panjang, dia berhasil mencapai jendela. Kamu berada di sebuah ruangan tanpa jendela, ada 3 pintu yang mengarah ke luar ruangan. Tiba-tiba layar besar di dinding menyala, kamu membaca di balik setiap pintu ini ada bahaya. Pintu pertama mengarah ke gurun pasir yang panas terik, beberapa langkah lagi matahari akan membakarmu. Di balik pintu kedua ada buaya lapar yang belum makan selama setahun. Dan pintu ketiga menyembunyikan kolam dengan air sedingin es. Untuk mencapai kebebasan, kamu harus berenang menyeberanginya. Pintu mana yang harus kamu pilih untuk bertahan hidup? Buaya memang bisa hidup tanpa makanan hingga 3 tahun, yang berarti makhluk di balik pintu kedua itu lapar dan berbahaya. Air yang membeku bisa menyebabkan syok dingin pada perenang yang gak siap. Itulah sebabnya kamu harus memilih pintu pertama. Kamu hanya perlu menunggu matahari terbenam dan berjalan melewati padang pasir. James datang ke sebuah kafe untuk minum kopi, namun ketika seorang pelayan membawakannya secangkir, pria itu menemukan seekor lalat di dalam minumannya. Dia memanggil pelayan tersebut dan menyuruhnya untuk membawakan kopi lain. Pelayan tersebut melakukannya, tapi ketika James menyesap kopi dari cangkirnya, dia menjadi sangat marah dan meminta untuk dipanggilkan manajer. Dia mengeluh karena pelayan tersebut membawakannya kopi yang sama. Bagaimana dia bisa tahu? Kopi baru itu sudah terasa manis karena James sudah menaruh gula di cangkir pertama sebelum menemukan lalat. Hilda hobi banget manja tebing. Kali ini, dia lagi packing untuk dibawa ke ekspedisi Everest. Apa kamu bisa nemu barang yang seharusnya nggak dia bawa? Dia nggak akan pakai high heels mahal di atas gunung. Vas ini juga gampang pecah, jadi nggak perlu dibawa saat hiking. Hilda mau pesan taksi untuk pergi ke bandara dengan aplikasi ini. Ternyata, di dekat rumahnya ada 4 taksi yang udah nungguin. Tapi cuma 1 taksi yang bisa sampai di rumahnya. Apa kamu bisa nentuin yang mana? Mobil nomor 3. Beberapa menit kemudian, Hilda sampai di bandara. Tapi pas lagi ngeliat tiketnya, dia malah pingsan. Memangnya dia kenapa? Nama bandara yang tertulis di tiketnya nggak sesuai dengan bandara yang dia datangi.
Hilda harus cepat-cepat pergi ke bandara yang sesuai. Kedua pengendara ini bersedia ngasih dia tumpangan. Menurutmu, pengendara mana nih yang lebih satset sampai di bandara tujuan? Meski mobil ini kelihatan mewah dan keren, salah satu bannya kempes tuh. Jadi, Hilda harus milih pengendara yang ini aja. Setelah sampai di atas pesawat, Hilda langsung ketiduran. Dia terbangun dan langsung tahu kalau ponselnya diambil penumpang lain. Kemudian, dia menanyai 3 tersangka. Budi bilang, sejam tadi aku masih asyik nonton film, jadi nggak ngeliat ke sekitar. Komar mengaku, aku dari tadi tidur dan baru kebangun pas ada ribut-ribut. Lalu Sheila mengatakan, aku takut naik pesawat, jadi cuma ngedengerin musik santai sambil nutupin mata. Apa kamu bisa nebak siapa yang nyuri ponsel Hilda? Nggak ada yang nyuri, ponselnya jatuh di kolong kursi tuh. Saat makan malam, mereka ngobrol santai. Komar bilang dia bakal ngasihin makanannya ke Hilda kalau cewek itu bisa nebak tanggal lahirnya. Jadi begini petunjuknya. Sehari sebelum kemarin, Komar berumur 22 tahun. Dan tahun depan, Komar akan berumur 25 tahun. Apa kamu bisa bantu Hilda mecahin misteri ini? Hari ini tanggal 1 Januari dan Komar berulang tahun pada tanggal 31 Desember. Jadi, dia berumur 22 pada 30 Desember. Lalu, dia berumur 23 tahun pada 31 Desember. Tahun ini, umurnya akan genap 24 tahun. Dan di tahun berikutnya, dia akan berumur 25 tahun. Akhirnya, Hilda mendarat di Nepal. Dia langsung menuju tempat pengambilan koper dan ngeliat 3 keanehan. Apa kamu bisa ngeliat semuanya? Ada anjing di dalam koper tuh. Hewan nggak boleh ditaruh di koper biasa. Koper ini nggak punya roda dan bisa terbang. Di samping pesawat juga ada perahu yang mengapung tuh. Hilda sampai di restoran setempat yang jadi titik pertemuan para pendaki. Tapi di situ nggak ada teman-temannya. Petugas kebersihan bilang, saya baru aja selesai ngebersihin toilet dan nggak ngelihat siapa-siapa. Petugas kebersihan mengatakan, pertemuannya pasti ditunda sampai besok tuh. Pelayan juga bilang, dari tadi saya nggak ngelihat ada kerumunan turis di restoran ini. Siapa yang udah bohong? Si pelayan. Di petunjuk ini tertulis, pertemuannya ada di atap restoran, makanya mereka nggak ngelihat turis di situ. Saat menuju atap restoran, Hilda ngeliat cewek yang lagi ngebersihin jendela di lantai 10. Tiba-tiba dia terpleset lalu jatuh. Meski nggak pakai alat pengaman, ternyata cewek itu bisa selamat. Kenapa bisa gitu ya? Cewek itu lagi ngebersihin kaca di bagian dalam gedung. Haha. Akhirnya, Hilda bisa gabung bareng teman-teman pendakinya. Tapi salah satu dari mereka ternyata imposter. Apa kamu bisa nebak orangnya? Tangan cowok ini ngebentuk tentakel. Pasti dia berasal dari planet lain. Hilda mulai berekspedisi bareng kelompoknya. Saat berhenti sebentar untuk foto-foto, dia malah kesasar. Lalu dia ngeliat 3 jalan menuju desa di kaki gunung. Tapi masing-masing jalan punya tantangannya sendiri. Di jalan pertama ada macan tutul salju yang kelaparan. Di jalan kedua ada kawanan yak Himalaya. Dan jalan ketiga menuju area rawan longsor salju. Jadi gerakan kecil aja bisa langsung memicu bencana. Jalan mana yang paling aman dilewati? Sebaiknya pilih jalan yang kedua aja. Meski mukanya kelihatan nyeremit, yak ini cuma makan tumbuh-tumbuhan.
Hilda nginep di sebuah hostel. Setelah naruh kopernya di kamar hostel, dia jalan-jalan ke desa terdekat. Tapi saat dia balik ke kamar, paspornya udah nggak ada. Hilda langsung menghubungi polisi yang menginterogasi 4 tersangka. Manajer hotel bilang, saya masih melayani rombongan turis yang baru aja tiba. Jadi saya nggak lihat ada pencuri. Pemilik hostel bilang, saya seharian ngebenerin pipa kamar mandi yang mampet. Sedangkan tukang kebun mengatakan, saya nggak masuk ke hostel karena lagi nyiram bunga mawar di taman. Lalu, petugas kebersihan bilang, tadi saya ngasih makan ikan di lobi dan nggak ngeliat ada yang mencurigakan kok. Siapa yang bohong? Petugas kebersihan, di lobi nggak ada akuarium tuh. Hilda mau nyobain menu di restoran setempat, lalu kokinya nawarin dia 3 pilihan makanan. Apa kamu bisa ngebantu Hilda milih menu paling aman? Mie-nya kecampur cacing tuh. Mangkok ini juga dihinggapi lalat. Mungkin nasinya udah basi. Jadi sebaiknya Hilda milih sandwich ini aja. Di desa, Hilda ketemu pemandu lokal bernama Lucky. Dia mau nunjukin Hilda jalan pintas menuju puncak gunung. Tapi syaratnya, Hilda harus bisa nebak teka-tekinya. Lucky dan istrinya punya 7 anak, dan setengah diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Emang bisa gitu ya? Bantuin Hilda mecahin teka-teki ini dong. Semua anaknya laki-laki. Lucky dan Hilda mulai berangkat menuju puncak gunung. Di tengah perjalanan, Lucky ngajakin Hilda ke gua ajaib. Tapi kemudian, Hilda malah kesasar di salah satu gua. Setelah mondar-mandir di dalam gua, dia ngelihat 3 terowongan ini. Di terowongan pertama, ada portal menuju ke matahari. Di terowongan kedua, ada peti berisi permata ajaib yang punya kekuatan jahat. Lalu, di terowongan ketiga, ada banyak kalajengking berbisa. Terowongan mana yang harus dimasuki Hilda agar dia selamat? Terowongan kedua, peti yang dipakai untuk naruh batu permata ini dalam kondisi terkunci. Jadi, Hilda nggak akan kenapa-napa saat melewatinya. Untuk melanjutin perjalanan, Hilda harus menyeberangi rawa beracun ini. Dia cuma bisa melewatinya dengan bantuan lempengan batu di atas rawa. Apa kamu bisa milihin batu terakhir yang paling tepat? Setiap blok punya angka 1, 5, 9, 13, 17, dan 21. Urutan ini terbentuk dengan nambahin 4 angka. Jadi, batu yang terakhir harusnya 25, bukan 27. Hilda bisa ngelanjutin perjalanannya lagi, tapi dia ngelihat tanda aneh di batu ini. Apa kamu tahu artinya? Panahnya mengarah ke kanan tuh, jadi pesan itu perlu dibalik. Kalau pot ada di kanan, berarti top ada di sebelah kiri. Dengan petunjuk ini, Hilda bisa milih jalan yang tepat. Langit seketika mendung dan hujan akan segera turun. Hilda mau berteduh di salah satu dari 3 gua ini. Apa kamu bisa milihin gua yang paling aman untuk Hilda? Kamu perlu mengamati jejak ini. Gua pertama mungkin dihuni keluarga beruang, dan induk beruang pasti bakal marah kalau anaknya terusik. Di mulut gua kedua ada jejak kaki manusia yang keluar masuk gua. Berarti itu pertanda bagus. Tapi di gua ketiga cuma ada jejak kaki masuk. Jadi Hilda harus milih gua kedua. Akhirnya Hilda sampai di puncak gunung. Tiba-tiba ada penyihir yang muncul di hadapannya. Dia menawari Hilda untuk pindah ke dunia sihir. Dia bilang, aku akan tunjukin pintu masuknya kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini. Aku sangat rapuh, bahkan cuma dengan nyebutin namaku aja aku bisa hancur. Apakah aku? Apa kamu bisa nebak jawabannya?
Jawaban yang benar adalah keheningan. Penyihir itu nunjukin Hilda 3 pintu, tapi cuma salah satunya yang mengarah ke dunia sihir. Apa kamu bisa milihin Hilda pintu yang tepat? Hanya pintu kedua yang mengarah ke dunia sihir. Dadah!